Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membongkar motor hybrid yang menggunakan bahan bakar gas LPG. Kita akan lihat jalur mana saja yang dipakai untuk menggunakan bahan bakar gas ini. Yang pertama, kita akan bongkar dulu semua bodi motor ini. Kita akan lihat jalur-jalur mana saja yang dipakai. Dan yang pertama, jangan sampai ada yang di skip agar tidak gagal paham. Oke, kita akan bongkar dulu ya motornya. Sekarang sudah kita bongkar. Kita akan lihat jalur mana saja yang dipakai untuk menggunakan bahan bakar gas ini. Kita lihat jalur-jalur gasnya. Dari regulator, selang, kita masuk ke dalam bodi. Dalam bodi kita buatkan lubang di dalam jok. Sekarang kita lihat converter kitnya ada di dalam jok. Nanti dari gas buang ini, gas yang tersedot, kita menggunakan selang ukuran 516. Selang menggunakan 516 ini selang benang. Tapi lebih bagus menggunakan benang lebih bagus menggunakan selang PU yang untuk kompresor tekanan tinggi. Nanti dari sini kita alirkan ke, tunggu gelap ya, maaf nih kan agak kotor motornya, emang lagi males nyuci. Dari sini, di sini ada karet intake. Karet intake ini kita lubangi, lalu kita beri pentil untuk bahan tubeless. Pentil bahan tubeless kita masukkan ke dalam karet intake, lalu kita sambungkan menggunakan selang benang ini ke dalam pentil. Jadi kegunaan itu nggak perlu harus dilem menggunakan itu. Takutnya kalau seandainya kan dilem, dia kena guncangan terus menerus, itu akan nyoplok dan itu lebih berbahaya. Takutnya ada percikan-percikan api atau di mana yang ada di mesin kesambar. Takutnya ada hal yang enggak kita inginkan terjadi. Kita menggunakan sini pentil bahan tubeless. Kita lubangi di bagian intake, karet intake ya. Saat sudah dipasang, nanti bagian pentilnya dibuang,
dibuka bagian pentilnya, bagian dalam pentilnya, lalu kita masukkan menggunakan selang ini. Seperti orang ngompa aja ya. Jarak itu jangan terlalu jauh ya kan dari intake ini, agar asupan gas itu tidak telat masuk ke dalam ruang bakar. Ada yang memberi saran lewat lubang filter udara. Kalau melalui lubang filter, dia daya dorong itu, daya isap itu termasuk, dibilangnya itu termasuk telat ya. Karena kenapa? Kalau seandainya dia menggunakan selang itu melewati filter udara, paling dia bisa mentok sampai sini selangnya. Jadi saat motor dinyalakan, dia akan telat masuk ruang bakar, otomatis motor tuh lebih sulit untuk dinyalakan. Ingat ya, itu paling juga ukuran 1 jari deh untuk pembuatan lubang bahan bakar gas ini ya. Tuh ukuran 1 jari dari lehernya. Dan terus next, nanti kalau seandainya kalau memang bisa, kalau emang ada biaya lebih, ada uang lebih baik agan-agan semua bisa menggunakan selang yang 5 lapis. Kalau saya ini menggunakan selang LPG, menggunakan yang 2 lapis saja, karena faktor-faktor kalau memang ada uang lebih dan keamanannya lebih mantap, menggunakannya 5 lapis dan yang SNI ya. Saya sarankan selalu menggunakan keran gas ini, karena kenapa? Kita nggak tahu kalau seandainya converter kit ini ada kebocoran atau tidak. Jadi suatu saat motor tidak dipakai, kita bisa mematikan secara manual. Kalau seandainya motor tidak dipakai waktu yang lama. Keunggulannya, kalau ada keran ini, motor karet vakum yang ada di converter kit ini lebih awet, karena tidak ada tekanan gas yang masuk ke dalam converter ini. Kita lihat secara rinci lagi. Kita masuk. Oh iya, untuk bagian gas yang ada di dalam bodi ini, selang gas yang ada dalam bodi ini, lebih baik kita beri pelapis supaya nggak ada gesekan di antara selang dan bodi. Kalau seandainya ada gesekan, sangat berbahaya. Soalnya kenapa? Selang ini ada di dalam bodi, jadi kita tidak selalu melihat kondisi selang ini dalam keadaan baik atau tidak. Kita lihat
yaitu lebih baik menggunakan gelang menggunakan selang LPG yang 5 lapis atau 3 lapis. Yang paling standarnya saya pakai ini yang 2 lapis. Ya karena itu, ya karena faktor. Kita lihat. Oh ya, untuk regulator lebih baik yang menggunakan ininya, yang menggunakan yang penguncinya menggunakan besi ya, pengunci di dalamnya. Kita lihat dulu. Penguncinya kita nih, pengunci yang ini nih, yang warna emas itu tuh, yang di bawah merah. Lebih baik yang menggunakan yang besi, karena saya udah kemarin sudah pakai yang kuantum, ternyata ketahanannya diragukan. Baru berapa hari pakai ternyata sudah error, karena dia sudah tidak bisa mengunci. Kalau ini dia menggunakan besi, jadi ketahanannya insya Allah lebih aman. Untuk penggunaan klem lebih baik di double ya. Saya ini juga pengen saya bongkar untuk di double. Seringkali menggunakan klem kayak gini suka ngerembes, suka masih ada yang keluar gasnya, agak ngeri-ngeri juga. Makanya saya pengen buka, pengen saya double semuanya biar nggak ngerembes gasnya. Kalau regulator ini saya menggunakan Wingas. Memang harganya di atas Quantum, tapi ini saya sudah coba agak lumayan. Jadi insya Allah lebih awet ya. Sekarang kita akan lihat kita rakit semua seperti ini, tapi hisapan udaranya, hisapan anginnya tidak kita lihat, percuma. Soalnya kenapa? Semuanya kalau emang pengen pakai bahan bakar gas itu udara yang digunakan untuk pembakaran itu sangat sedikit, tidak seperti motor menggunakan bahan bakar BBM. Bahan bakar gas ini sangatlah sedikit menggunakan campuran udaranya, ya sekitar hanya 40% atau 50% dari standarnya. Kita akan bongkar dulu ya bagian karbunya, bagian filternya.
maafkan agak susah. Ingat, jangan ada yang di skip biar nggak ada gagal paham. Nanti kalau ada yang gagal paham, udah dibongkar segala macam masih nggak bisa, kita juga yang disalahkan. Kita akan bongkar semuanya ya kan. Kita akan bongkar. Nah, ini dia bagian filter, bagian saringan filter yang ada di dalam bagian karet intake-nya ini. Kita sumpel menggunakan apa kayak yang kita baca bisa nutup semuanya. Lalu kita buat lubang-lubang ini nanti kita buat 5 atau 6 lubang dulu, lalu kita nyalakan, kita lihat kelangsamannya. Karena motor yang tidak langsam, kekurangan udara, dia akan mati. Walaupun dia langsam, dia ngempos. Di saat digas, dia ngempos. Walaupun dia langsam, saat digas, dia akan mati. Kalau mau menggunakan bahan bakar gas ini, kita harus pinter-pinter main insting. Nggak asal pasang, nggak asalan. Bisa langsam, nanti saat dibawa untuk kecepatan 20 km atau kecepatan 25 ke atas, itu motor ngeden atau tidak ada larinya. Apabila ini lubangnya kebanyakan, udaranya kebanyakan, motor langsam, ditarikan atasnya ngempos, nggak ada larinya. Makanya sepinter-pinter kita membuat idlenya itu sinkron antara gas dan udara. Kalau seandainya antara gas dan udaranya sudah pas, dijamin tarikannya jos banget kan. Antara gas dan udara, kalau seandainya memang sudah sinkron atau satu sudah apa ya ibaratnya, antara gas dan udaranya sudah seimbang, masalah tarikan udah nggak bisa diraguin lagi kan. Dari RPM rendah sampai RPM tinggi udah nggak bisa diraguin lagi kan. Kebanyakan orang yang bilang motor gas itu jelek di pasti tanjakan. Ya jelas jelek kalau seandainya kita nggak bisa ngatur antara udara dan gas. Tapi kalau seandainya kita bisa ngatur antara udara dan gas, saya jamin lebih tokcer, lebih jos. Ya itu, kita harus bisa main-main insting antara gas dan udara. Ya, diganjel gini aja. Kalau ini tengahnya memang saya nggak bolong ya.
Ini saya ganjel menggunakan plastik, jadi ini nggak ada udara, nggak ada lubang. Jadi kalau seandainya kan ini tidak dipakai, tidak dikasih ganjilan atau tidak dibatasi, motor tidak akan bisa menyala karena terlalu banyak udara yang masuk tercampur ke gas. Jadi kebanyakan udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Sekarang yang bisa ini menggunakan apa ya, dulu saya lupa nih ya, pokoknya semuat-muatnya di lubang filter di filter udara ini aja lah lubangnya, apaknya dicari benda-benda apa yang bisa sekiranya muat masuk, ditutup rapat, lalu kita lubangi aja sebisa-bisa kita mengakalinya aja. Ingat ya, jangan ada yang di skip biar nggak gagal paham. Nanti kalau gagal paham aja nggak bisa disangkanya hoax. Konten hoax itu. Tonton sampai habis kan. Kita sama-sama membagi ilmu. Ayo kita belajar bersama. Kalau seandainya saya ada kekurangan, saya bisa belajar dari agak-agan semua. Sama, kita juga masih baru belajar. Oke, sekian gitu aja kan ya. Next kita akan apa ya? Oh ya, next kita akan membuat